Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada warga Tasikmalaya dan kepada keluarga besar Garmena Lutfi milik Haji Yayan dan Teresi. Ya, dan kebetulan beliau adalah orang yang mewakafkan tanah untuk pembangunan pesantren di SAS. Jadi itu spontan saya buat, hadirin sekalian. Saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencikapi pernyataan saudara Ustadz dari Sulaiman ya, yang baru 1 hari saja kemarin dia menyatakan bahwa siap menampung pengungsi ilegal Rohingya di Pondok Pesantren Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, baru 1 hari ya. Kemudian ternyata hari berikutnya sudah mengklarifikasi. Sehingga karena apa? Karena di antaranya adalah berkaitan dengan pernyataannya demikian, dan warga Tasikmalaya protes melalui beberapa media ya, dan didengarkan oleh Ustadz Dery. Nah, kita ikuti bagaimana Ustadz Dery klarifikasi ya. Dianggapnya itu adalah mainan aja ini. Gimana? Oke, kita ikuti sebenarnya. Nanti kita komentari bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada warga Tasikmalaya dan kepada keluarga besar Garmena Lutfi milik Haji Yayan dan Teresi. Ya, dan kebetulan beliau adalah orang yang mewakafkan tanah untuk pembangunan pesantren di SAS. Jadi itu spontan saya buat, hadirin sekalian. Saya buat spontan untuk menanggapi komentar julid yang tidak nyambung dengan konten saya. Saya ngomong lain, komentarnya lain. Aneh kan? Aneh banget. Gua aja ke rumah lu gitu. Jadi saya menanggapi ini sarkas saya kepada yang menulis komentar itu. Kalau memang kalian bisa mengantarkan dia ke rumah saya, bawa lagi sini. Kebetulan saya lagi bangun pesantren di Tasikmalaya begitu. Dan itu tidak mungkin terjadi. Warga Tasikmalaya nggak perlu khawatir, karena nggak lama lagi, sebentar lagi insya Allah pemerintah Indonesia akan memulangkan semua pengungsi ilegal itu kembali ke kamp pengungsian di Bangladesh, di Chowk Bazar ya. Oke, sejenak video durasi tidak panjang ya, namun substansinya sudah kita ketahui bahwa itulah Ustadz Dery Sulaiman, mantan artis yang sekarang menjadi Ustadz ya. Begitu mudahnya lidahnya menyampaikan, kalau pemerintah itu tidak sanggup menempatkan yang baik, kami siap menampung pengungsi Rohingya. Nah, ternyata apa yang disampaikan di media sosial, bahkan kemarin ditegaskan seperti ini. Siapa saja yang mendengar pernyataan kami, maka sampaikan pemerintah dan kami siap menampung. Nah, punya pondok 2 hektar di Tasikmalaya bersama teman-temannya ya. Nah, mau ditampung di sana. Namun kenyataannya sekarang sudah klarifikasi. Antara lain disampaikan bahwa itu karena kepanasan ketika lift ya, kemudian ada netizen yang menyampaikan bahwa ditampung aja di rumahmu. Ternyata dia tersinggung dengan ucapan netizen. Ini kan luar biasa ini ya. Jadi mestinya tidak perlu ditanggapi dan tidak perlu mengeluarkan statement yang semacam itu. Ini kan ruang publik ya. Apa yang disampaikan seorang ustadz itu ya, itu harus kita pedomi. Jadi kita tidak main-main dah. Itulah yang saya komentari. Begitu mudahnya menyampaikan bahwa siap menampung pengungsi Rohingya yang sekarang di Aceh ya, yang mana ini dari negara Bangladesh atau Myanmar, kebangsaan Bangladesh. Nah, memang kalau kita melihat situasi demikian, itu kita juga merasa kasihan ya, sebagai manusia, makhluk sosial, kita pun juga, apalagi sama umat muslim ya, yang nasibnya begitu tragis. Ternyata mereka juga korban ya. Jadi ini kalau kita melihat ya, korban daripada mafia, memang sengaja untuk menyelundupkan masuk ke Indonesia, bahkan di mana titik-titik yang akan disinggah itu dia sudah tahu. Berarti ada orang Indonesia atau siapa saja yang di Indonesia menggiring ya ke sana. Itu ya kalau kita lihat tempat bagaimana dia mendarat, tidak akan mendarat dengan tempat yang sama. Itu ya.
Jadi ini adalah suatu tragedi kemanusiaan yang mana ada suatu kaum ya, manusia, makhluk yang namanya manusia tidak punya warga negara ya. Jadi mereka adalah asal mula dari Bangladesh, kemudian nenek moyang kakek moyangnya ikut berperang di Myanmar, kemudian tertinggal di situ dan beranak pinak di situ. Nah, ternyata di Myanmar itu mereka dianggap adalah imigran gelap sehingga tidak bisa memberikan warga negara dan tidak punya status. Nah, itu sehingga mereka begitu beranak pinak. Sekarang Myanmar tidak mengakui karena seringnya membuat ulah dan mereka merasa terintimidasi sehingga lari kemana-mana. Dan ada yang ke Bangladesh, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Thailand, bahkan sekarang mulai Indonesia. Memang penanganan pengungsi itu tidak mudah, dananya besar. Ini kaitannya dengan lembaga dunia ya. Jadi kalau dengan lembaga dunia ini, kalau kita seandainya menampung 1.000 orang saja, 1.000 orang saja ya, itu kalau kita kasih makan dengan nasi yang paling murah harganya 7.000 aja, satu hari 1.000 sudah kali 1.000 orang, kali 7.000 sudah 7 juta. Itu makan satu kali ya. Kalau makan 3 kali satu hari sudah 21,7 juta. Ya. Kalau makan sampai 1 bulan, ini cuma makan saja, belum sakit, belum dan lain sebagainya. Ya, 1 bulan sudah berapa? Sudah 630 juta 1 bulan. Gitu Ustadz Dery mau menampung, coba bayangkan. Ya, ini nggak mudah bos, yang kemarin Anda sampaikan itu ya. Ini biaya pengungsi itu sangat luar biasa tinggi ya, tidak dananya besar. Indonesia saja pemerintah tanpa didukung oleh lembaga dunia, apakah mampu untuk menampung pengungsi yang setiap hari datang? Ya, tadi Kamis kemarin datang lagi, nah 150 orang, 120 orang. Nah ini kan dilema ya. Di sisi lain mereka juga manusia, di sisi lain negara kita tidak punya perjanjian, tidak punya MOU dengan UNHCR berkaitan dengan penampungan atau menerima suaka. Nah ini kita ikut prihatin, ya mudah-mudahan saja mereka juga korban mafia, mereka menjanjikan bahwa negara Indonesia itu mudah dimasuki, mudah diterima karena sesama muslim dan sebagainya. Ini janji-janji yang disampaikan kepada pengungsi itu sehingga dia larut, dia dijanjikan itu sehingga dia ikut walaupun dengan membayar yang sangat tinggi ya. Jadi mereka bayangkan, mereka membawa kapal, harga kapal berapa? Risikonya tertangkap, apa bisa kembali kapalnya? Tidak mungkin bisa kembali karena apa? Nahkodanya ya, itu lari. Nah seperti ini ya, lari ke hutan dan sebagainya ya, seperti buron, habis mengendalikan kapal sekarang menjadi buron. Ini kan luar biasa ya. Jadi itulah, jadi kita harus sikap, kita harus bijak. Ya mudah-mudahan pemerintah segera bisa untuk mengatasi, dan karena mereka juga manusia, ya kita manusiakan, kita kembalikan kemana yang paling aman ya, kalau ke Bangladesh lagi atau ke Myanmar atau ke negara ketiga yang memberikan suaka, sehingga mereka merasa terlindungi ya. Ini yang jelas minta suaka ya. Kalau melihat kita bagaimana mereka anak-anak kecil ya berjalan dengan terpincang-pincang dan beberapa hari bekalnya di kapal juga sudah habis. Nah, ya memang kalau di kapal ada yang 3 pekan ya atau 20 hari naik kapal segitu, kehujanan juga kepanasan. Rasanya kita bagaimana kita naik kereta saja 1 hari penuh kita sudah capek, itu loh ya. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan negara kita tetap aman ya. Negara yang damai, negara yang penuh dengan kasih sayang. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.